Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan para sahabat yang kita ketahui bagaimana kualitas ibadah mereka, diturunkan kepada mereka ayat, "Am hasibtum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Padahal kita tahu perjuangan mereka untuk memperjuangkan Islam dan agamanya. Nyawa, harta, tanah air mereka lepas untuk mendapatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam, yang mana dengan segala kenikmatan yang Ia berikan kepada kita semua, kita sama-sama mampu berkumpul pada hari ini untuk bertemu dengan satu hari yang sangat agung, yaitu hari raya bagi umat Islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang sebesar apapun, sebanyak apapun kita memuji Allah, maka pujian itu tidak akan pernah cukup untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita, tangan kita tidak akan pernah mampu menggambarkan betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. La nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Hanya Allah lah saja yang mengetahui kadar besarnya pujian kepada dirinya, kadar besar keagungan pada dirinya. Maka patutnya kita sebagai seorang hamba yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Ia berikan pada kita. Kita puji Allah Subhanahu wa taala juga atas nikmat yang Ia berikan kepada kita, kesempatan untuk dapat berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan nikmat dan manisnya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Yang mana kesempatan itu tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua orang. Kita lihat beberapa keluarga kita, kerabat kita, teman kita
Bahkan beberapa tetangga kita sebelum Ramadan datang atau bahkan di pertengahan Ramadan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita sampai hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir kelak, yaitu hari kiamat yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana pada hari itu tidak bermanfaat yang namanya harta dan anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang bermanfaat apa? Orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang terpenting bagi kita pada hari ini adalah, dan hari-hari setelah ini adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima seluruh amalan yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin. Maka kita melihat para sahabat ridwanullah alaihim, ketika mereka selesai melaksanakan sholat Id dan bersalaman satu dengan yang lainnya dan memberi selamat satu dengan yang lainnya, mereka saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalku, amal kami, dan amalan kalian. Karena sungguh merugi orang yang Ramadan berlalu tapi amalannya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala agar menerima amalan-amalan kita selama di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, kaum-kaum sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar apa? Agar kalian bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan kita pada hari ini, setelah kita berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, apakah kita sudah menjadi orang yang bertakwa? Apakah kita sudah memenuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Salah seorang tabi'in mengatakan tentang definisi takwa. At-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin min Allah, tarju thawab Allah. Bahwasanya ketakwaan tatkala engkau mengerjakan amalan ketaatan untuk Allah Subhanahu wa taala atas dasar ilmu dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Tarju thawab Allah, dan amalan tersebut kita kerjakan untuk meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anta turka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Kemudian kita meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan cahaya dari Allah, takhafu iqab Allah, takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhir kelak. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pada diri kita masing-masing, sudahkah sifat-sifat ini ada pada diri kita setelah 1 bulan penuh kita berpuasa? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini seluruh kaum muslimin bergembira, di mana gema takbir terdengar di berbagai tempat. Namun ketahuilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian kita belum selesai setelah 1 bulan penuh berpuasa. Justru ujian yang sebetulnya datang pada hari ini. Kita melihat banyak kaum muslimin yang pada bulan Ramadan mereka rajin beribadah, puasanya lancar, ia rajin membaca Al-Quran, ia rajin bersedekah, akan tetapi belum tentu ia lakukan itu untuk Allah Subhanahu wa taala.
Maka ujiannya pada hari ini, barang siapa yang amalan kebaikannya tidak putus dengan putusnya Ramadan, maka sungguh dia termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berkahi. Kebalikannya, waliyadzubillah, ternyata di bulan Ramadan ia rajin, kemudian Ramadan telah usai, pergi pula amalannya. Ia tidak pernah sholat malam lagi, ia tidak pernah membaca Al-Quran lagi, ia tidak pernah bersedekah lagi, bahkan ia tidak pernah mengerjakan puasa-puasa sunnah lagi. Waliyadzubillah. Maka ini ciri-ciri orang yang mana puasanya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ia merugi, ia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di bulan puasa Allah Subhanahu wa taala buka selebar-lebarnya pintu surga, tapi ia tidak gunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Justru pada hari ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah buka kembali pintu neraka yang sebelumnya ditutup di bulan Ramadan. Allah lepas kembali jin-jin dan syaitan untuk menggoda kaum Adam. Maka ini ujian yang lebih berat bagi kita. Kemarin mungkin musuh kita hanya diri kita sendiri, tetapi hari ini musuh kita bertambah. Maka istiqomahlah di atas ibadah kepada Allah. Berusaha lebih kencang lagi daripada kemarin kita di bulan Ramadan. Salat malam tetap dilaksanakan, baca Quran tetap dilaksanakan, sedekah tetap dilaksanakan. Karena para ulama ketika mereka ditanya tentang terkait keutamaan bulan Ramadan, manakah yang lebih utama, Ramadan, Sya'ban, atau Dzulqa'dah, atau Dzulhijjah, atau Muharram, dan berbagai bulan lainnya ditanyakan kepada mereka. Kemudian mereka menjawab, nahnu rabbaniyun, kami ini penyembah Allah, bukan penyembah bulan-bulan tersebut. Kami tidak menyembah bulan Ramadan, kami tidak menyembah bulan Sya'ban, kami tidak menyembah bulan Syawal, kami tidak menyembah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seterusnya. Akan tetapi kapanpun dan dimanapun yang kami sembah adalah Allah. Qul huwallahu ahad, Allah yang Maha Esa, itulah yang kami sembah. Maka kapanpun waktunya itu tidak sama sekali berpengaruh bagi seorang muslim. Ia tetap melancarkan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita sering mendengarkan dari berbagai bacaan ayat Al-Quran, dari berbagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ceramah-ceramah para ustaz, perkataan-perkataan para ulama. Mereka menyebutkan tentang keindahan surga yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan di akhirat nanti. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah siap ataukah kita pantas menjadi hamba yang akan menghuni surga tersebut? Surga yang dimana di dalamnya kenikmatan tiada batasnya. Surga yang mana bangunannya mewah dan megah, yang bahkan waktu kita menikmati kenikmatan di dalam surga kekal abadi selamanya. Bahkan nanti di surga Allah menawarkan tambahan kepada penduduk surga. Setelah Allah beri semua kenikmatan kepada penduduk surga, ditanyakan kepada mereka, apakah kalian ingin tambahan? Kemudian penduduk surga bingung, tambahan apa lagi wahai Allah? Semua sudah kami dapatkan di surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka hijab penutup tabir wajahnya, sehingga pada hari itu seluruh penduduk surga melihat keindahan wajah Allah, mulianya wajah Allah. Itulah kenikmatan yang paling besar. Maka jangan sampai kita berbahagia, berbangga dengan amalan-amalan kita sebelum kita mendapatkan nikmat tersebut. Dengarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah." Salah seorang pun di antara kita tidak ada satupun yang mana amalannya menyebabkan ia masuk ke dalam surga. Kemudian sahabat bertanya, tidak juga engkau wahai Rasulullah? Tidak juga aku, kata Rasulullah. Akan tetapi kita masuk surga karena apa? Karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berbangga dengan sholat kita, jangan berbangga dengan sedekah kita, jangan berbangga dengan sedekah kita, dengan puasa kita. Itu tidak ada apa-apanya. Bahkan para sahabat yang kita ketahui bagaimana kualitas ibadah mereka, diturunkan kepada mereka ayat, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Padahal kita tahu perjuangan mereka untuk memperjuangkan Islam dan agamanya. Nyawa, harta, tanah air mereka lepas untuk mendapatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bangga terhadap amalan-amalan kita. Allah Subhanahu wa taala katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah
walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian kira kalian itu pantas untuk masuk surga? Padahal kepada kalian itu belum turun, belum datang ujian-ujian yang telah menimpa kaum-kaum sebelumnya. Mereka diguncang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan guncangan yang dahsyat. Sampai-sampai mereka berkata, dan Rasul mereka berkata, "Mata nasrullah?" Kapan pertolongan Allah itu datang? Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Tinggal kita mau bersabar atau tidak. Maka apa yang kita alami belum ada apa-apanya dibandingkan mereka. Amalan yang kita lakukan sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan amalan yang mereka lakukan. Maka jangan bangga dengan amalan kita. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah katakan, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail." Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail mereka membangun Ka'bah. Apakah kita kira Nabi Ibrahim tidak ikhlas membangun Ka'bah? Menjalankan perintah Allah, tentu beliau ikhlas dengan amalan sebesar itu, yang mana pada hari ini seluruh kaum muslimin seluruh dunia berkiblat kepada arah Ka'bah. Akan tetapi di ujung setelah beliau membangun Ka'bah, beliau mengatakan Rabbana taqabbal minna. Beliau masih takut amalannya tidak diterima oleh Allah. Rabbana taqabbal minna, Allah terimalah amalan kami, kata Nabi Ibrahim. Lalu kita datang belakangan mengerjakan suatu amalan dengan yakinnya amalan itu diterima, dengan yakinnya kita masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Salah seorang sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Li an astayqina anna Allah qad taqabbala minni shalah ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Inna Allah yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Bahwasannya jika seandainya aku yakin ada satu sholatku selama hidupku yang diterima oleh Allah, satu sholat saja, itu jauh lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya, kata beliau. Karena kita tidak pernah mengetahui apakah amalan kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya fokus kita lebih kepada amalan kita diterima atau tidak dibandingkan amalan itu sendiri. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perjuangan kita belum selesai. Ujian yang sebenarnya adalah hari ini. Teruslah beristiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan batas kita beribadah kepada Allah? Disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat ke-99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kapan? Sampai datang kepadamu kematian. Itulah batas akhir kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita masih hidup, berarti belum selesai tugas kita. Kita masih bisa bernapas, belum selesai tugas kita. Sampai kita dijemput oleh ajal masing-masing, itulah batas akhir kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Banyak di antara kaum muslimin yang mana mereka ketika Ramadan telah usai, mereka menganggap tugas mereka telah selesai. Akhirnya mereka meninggalkan sholat malam. Padahal keutamaan sholat malam itu bukan hanya didapatkan ketika bulan Ramadan saja. Keutamaan berpuasa bukan hanya didapatkan ketika bulan Ramadan saja. Keutamaan bersedekah bukan hanya didapatkan ketika bulan Ramadan saja, akan tetapi sepanjang hidup kita. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, "Atani Jibril faqala ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas." Wahai Muhammad, kata Jibril kepada Nabi SAW, ish ma syi'ta, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyit, tapi ingat kamu akan meninggal suatu hari nanti. Wa ahbib man syi'ta, cintai siapa saja yang kau inginkan di dunia ini, tapi ingat fa innaka mufariqun, engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, dan beramallah, lakukan terserah apapun yang kau ingin lakukan, lakukan di dunia ini, tapi ingat fa innaka majziyun bih, engkau akan dibalas nanti di akhirat terkait amalanmu tersebut. Wa'lam anna syarafal mu'min, dan ketahuilah
kemuliaan seorang mukmin itu berada di mana? Pada berdirinya ia di hadapan Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Ketika ia meminta bersujud kepada Allah di malam hari, itulah kemuliaan seorang mukmin. Maka jika kita ingin didengar oleh seluruh manusia, kita ingin dihormati oleh manusia, maka hormati dahulu diri Anda pribadi. Hormati diri Anda dengan melakukan salat, yang mana dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan membuat seluruh manusia hormat kepada diri Anda. Maka jika Anda masih meninggalkan salat malam, jangan berharap kemuliaan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadan, tsumma atba'u sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr." Setelah puasa Ramadan, masih ada puasa-puasa sunnah lainnya. Di antaranya pada bulan ini, bulan Syawal. Rasulullah SAW katakan, barang siapa yang berpuasa 1 bulan full, bulan Ramadan, kemudian diikuti dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka pahalanya seperti pahala puasa 1 tahun penuh. Ini keutamaan yang besar. Jangan sampai kita meninggalkan pahala tersebut. Waliyahillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terkait Al-Quran, jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran. Pada Ramadan kita rajin membacanya, bisa menghatamkan Al-Quran. Akan tetapi di hari-hari setelah Ramadan, Al-Quran kembali dipenuhi oleh debu. Jarang kita buka. Waliyahillah. Padahal kita di dalam hidup ini ingin mendapatkan kemuliaan, kesuksesan, dan semua itu sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Di mana Allah mengatakan dalam firman-Nya, la'allakum tuflihun, la'allakum tuflihun, la'allakum tuflihun, agar kalian sukses, agar kalian selamat, agar kalian berhasil. Maka tinggal kita mau ikut atau tidak anjuran tersebut. Kebanyakan dari kita justru lebih memilih jalan haram ketika mencari ma'isyah dan rizki, daripada untuk mengikuti syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba." Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya riba. Akan tetapi kaum muslimin masih banyak yang melakukan praktek riba tersebut. Apakah kita tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita mentaati Dia, kalau kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin rezeki kita, menjamin hidup kita, tidak akan membiarkan kita begitu saja. Justru dengan kita takut kemiskinan, takut kefakiran, takut rugi, kemudian kita mengikuti riba, itulah yang membuat kita berada di jurang kebinasaan. Waliyahillah. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk para kaum muslimah, para wanita, agar senantiasa mereka, kebanyakan dari mereka pada bulan Ramadan menutup aurat mereka, memakai hijab. Kemudian setelah Ramadan usai, kembali hijabnya dibuka, diurai kembali rambut-rambutnya, diurai kembali auratnya, diperlihatkan di depan khalayak umum dan manusia yang bukan mahramnya. Sungguh ini merupakan bentuk tanggung jawab pada masing-masing dari diri kalian nanti di akhirat kelak. Sesungguhnya hijab itu wajib bagi kaum muslimah, maka laksanakanlah, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan bentuk pemuliaan Allah kepada Anda, wahai para wanita. Lalu mengapa Anda masih ingin memperlihatkan rambut-rambut Anda kepada selain mahram Anda? Apa yang Anda inginkan? Perlihatkanlah rambut-rambut Anda hanya untuk suami-suami Anda dan mahram-mahram Anda saja. Kemudian taatilah suami Anda, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, idza shamatil mar'ah khamsaha, bahwasanya ketika seorang istri telah melaksanakan 5 salat waktu dan telah berpuasa selama bulan Ramadan dan telah menjaga kemaluannya, menjaga akhlaknya, menjaga kemaluannya agar tidak digunakan untuk hal-hal yang fahish, yang keji, maka Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Maka Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mereka, udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti. Masuk surga terserah dari mana pintu. Pintu manapun terserah masuk surga. Tapi syaratnya apa? Salat 5 waktu dikerjakan, puasa dikerjakan, jaga kemaluan Anda dan taati suami Anda. Maka niscaya engkau akan masuk surga melewati pintu mana saja yang engkau inginkan. Kemudian yang terakhir, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita melihat keadaan negeri kita pada hari ini penuh dengan keprihatinan. Semuanya ada di negeri ini. Terorisme, liberalisme, hoax bersebar di mana-mana. Pemahaman-pemahaman sesat bersebar di mana-mana.
maka sungguh tidak ada yang bisa memperbaiki keadaan negeri ini kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apakah kita kira orang yang nggak sholat, orang yang tidak pernah berpuasa, kemudian dengan mudah ia dapat mengubah keadaan negeri ini? Tentu tidak. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalau sekiranya penduduk suatu negeri amanu wattaqu, mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kami buka pintu berkah dari langit dan dari bumi. Allah beri semuanya. Syaratnya apa? Beriman dan bertakwa. Tapi kebanyakan dari kita, sebagaimana yang Allah firmankan, walakin kadzabu, tapi kebanyakan dari kita mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan berbagai ujian. Maka kembalilah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberi jalan keluar atas segala permasalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima seluruh amalan ibadah kita di bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Qul amin wa antum bi khair. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din ya rabbana ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal minna a'malana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.